percaya diri, mengamalkan cinta kasih kepada sesama kami. Terima kasih kakak-kakak co-host yang sudah memutarkan video. Sudah tepat jam 9 ya teman-teman. Di sini teman-teman yang baru datang, yang baru bergabung, boleh daftar kalau yang belum daftar, dan juga boleh absen yang ada di room chat Zoom ya teman-teman. Sama untuk menyiapkan kertas yang sudah diberitahu kakak-kakaknya, bertuliskan Save Your Dream. Kita akan masuk ke acara. Sebelumnya kita akan berdoa. Doa akan dipimpin oleh Yovita Indriani, Sarjana Keperawatan. Kepada kakak Yovita dipersilakan. Terima kasih Kak Laras. Bagi teman-teman berkumpul di sini untuk melakukan penyuluhan. Ya Bapak, berkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti, sehingga seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapak, berkati juga tiap-tiap individu yang akan memberikan materi pada hari ini, sehingga kami dapat mengerti dan dapat berguna untuk masa depan kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kembalikan kepada MC. Terima kasih Kakak Yovita untuk doanya. Teman-teman, sebelum kita mulai, kita sama-sama mendoakan. Kami keluarga besar STIK mengucapkan bela sungkawa untuk teman-teman yang di Mamuju Majene karena gempa yang baru saja terjadi, dan juga yang di Kalimantan Selatan untuk banjir. Semoga keluarga di sana diberikan ketabahan dan kelancaran untuk tetap berjuang untuk menghadapi bencana ini ya teman-teman. Semoga Indonesia kembali pulih. Oke, kita masuk ke acara. Nah, teman-teman di sini udah pada tahu belum kita mau ngapain? Di bagian flyernya ada yang tahu nih kita mau ngapain? Udah pada tahu kesehatan reproduksi remaja itu apa sih? Ya, jadi kita akan dijelaskan oleh Ibu Regina Novita, spesialis maternitas DNSC. Kepada Ibu Regina Novita, dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku koordinator profesi keperawatan maternitas jalur A. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini, di mana penyuluhan ini kita berikan kepada para remaja, di mana nanti juga ada tanya jawab yang dilakukan secara chat, WA, jadi bisa pribadi, mulai dari hari Jumat sampai hari Minggu. Di mana nanti silakan para remaja untuk membahas topik-topik seputar kesehatan reproduksi. Saat ini kita akan berbagi sharing tentang kesehatan reproduksi remaja yang cukup menarik tentunya, di mana kesehatan reproduksi remaja itu didefinisikan sebagai keadaan sejahtera fisik dan psikis seorang remaja, termasuk bebas dari kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS, serta semua bentuk kekerasan dan pemaksaan secara seksual. Nanti akan dijelaskan oleh para narasumber yang luar biasa dari 2 mahasiswa STIK dan dosen STIK. Agar remaja memahami mengapa kesehatan reproduksi khususnya perlu dijaga dan dipelihara untuk para remaja supaya dapat mendapatkan ilmu yang benar, sehingga kita pun bisa menerapkan pada diri sendiri dan berbagi kepada sesama. Untuk mengakhiri sambutan ini, saya akan berbagi pantun kepada para remaja karena kita tinggal di Jabodetabek ya, berarti kita kental dengan pantun. Pergi ke Bandung, mampir ke Braga. Lihat bunga banyak yang mekar. Organ reproduksi selalu kita jaga agar tubuh sehat dan bugar. Cakep. Yang terakhir,
Ambil pisau buka ketupat. Cakra. Sayur lodeh boleh dong dicampurkan. Kalau hari ini ilmu kita dapat, mohon kita juga mengamalkan. Terima kasih. Selamat pagi dan saya kembalikan kepada Wah, moderator. terima kasih Bu Vita. Keren banget Bu pantunnya ya Bu. Gak kepikiran Bu ke pantun-pantun. Kita lanjut ke teman-teman. Di sini kita ada 3 pemateri ya teman-teman yang tadi sudah dijelaskan, 2 mahasiswa dan 1 dosen. Kita akan mulai pemateri yang pertama oleh Kakak Siti Nur Khalifah, Sarjana Keperawatan. Kakak Khalifah dia akan menjelaskan tentang organ reproduksi. Wah, ini boleh nanti disimak ya teman-teman. Kalau mau sambil nanya, boleh nanyanya di room chat. Oke, kepada Kakak Khalifah dipersilakan. Oke, makasih Laras. Oke, udah kelihatan belum ya gambarnya? Sudah. Oke. Tadi sempat disinggung dikit sama Bu Vita tentang reproduksi remaja. Nah, di sini saya mau bahas sedikit banyak lah ya, tentang reproduksi remaja. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih kesehatan reproduksi remaja? Nah, di sini kesehatan reproduksi remaja itu seluruh sistem, fungsi, dan lain sebagainya dari reproduksi yang dimiliki oleh remaja ini dalam keadaan sehat. Nah, sehat di sini bukan cuma sekedar fisik, yaitu meliputi beberapa aspek, ada fisik, mental, dan juga sosial. Sehat bukan cuma sekedar nggak ada cacat, nggak ada sakit yang diderita, tapi mencangkup semua aspek. Nah, remaja ini, kenapa sih remaja? Nah, remaja itu adalah tahap perkembangan di mana merupakan masa peralihan dari dulunya kita anak-anak, terus menuju ke dewasa. Nah, selama masa peralihan ini terjadi perubahan yang melibatkan perubahan fisik dan juga biologis. Kemudian usia berapa sih yang dikatakan remaja? Nah, di sini ada 3 versi. Yang pertama menurut WHO, remaja itu usia dari 10 sampai 14 tahun. Kemudian versinya Permenkes RI usia 10 sampai dengan 13 tahun. Kemudian ada versinya BKKBN yang mengatakan kalau remaja itu adalah rentang usia dari 10 sampai dengan 24 tahun dan belum menikah. Nah, kita tahu pasti dulu pas sekolah ngebahas perubahan remaja ya, itu masa pubertas. Nah, di pubertas ini ada 3 perubahan, yaitu fisik, kognitif, dan psikososial. Nah, fisik kita lihat pasti dari yang dulu kita masih kecil pendek, ya kan badannya, terus makin kita dewasa, kita makin tinggi. Nah, di fisik itu ada primer sama sekunder. Kalau primer itu untuk cowok, dia mengalami mimpi basah. Nah, mimpi basah ini menandakan secara biologis organ reproduksi laki-laki ini telah matang. Nah, kalau cewek itu primernya adalah mengalami menstruasi untuk pertama kalinya. Kalau untuk sekunder dari laki-laki, kayak kita tahu dia tumbuh ada jenggot, kumis, kemudian ada jakun, dadanya mulai bidang, terus ada juga tumbuh rambut-rambut halus di sekitar area ketiak dan juga genitalia atau kelamin. Kemudian di sekunder perempuan itu ada payudara yang membesar, kemudian juga mengalami adanya penumbuhan dari rambut halus di sekitar ketiak dan alat kelamin. Kemudian untuk kognitif, nah pada tahap remaja nih, remaja udah mulai bisa berpikir dengan idealistik, di mana sudah bisa menemukan solusi untuk memecahkan masalah yang dialami, kemudian sudah bisa diajak untuk bercerita, sharing, seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini. Nah, kemudian ada dari psikososial. Nah, psikososial ini remaja itu sudah mulai membentuk identitas diri. Nah, udah mulai memahami mengenai peran dirinya sebagai anak, sebagai kakak kalau dia punya adik, dan sebagai adik kalau dia punya kakak, dan juga peran dirinya sebagai siswa sekolah.
Nah, kemudian apa aja yang perlu kita ketahui nih terkait kesehatan reproduksi? Yang pertama pastinya sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi ini ada dua, laki-laki dan perempuan. Kemudian kita juga harus mengetahui fungsi-fungsi dari organ reproduksi yang kita punya. Kemudian kalau misalkan kita salah merawat itu bisa menyebabkan gangguan yang pasti ada dampak tersendiri terhadap masalah tersebut. Nah, pasti udah nggak asing lagi lah ya sama gambar-gambar kayak gini, pasti udah dari zaman SMP, SMA, udah hafal banget. Nah, tapi di sini saya mau ingetin kalau organ reproduksi wanita itu ada eksternal dan juga internal. Nah, di eksternal ini yang terlihat dari luar, itu saya mau ngasih tahu nih kalau misalkan di sini itu ada vagina, di mana vagina ini adalah jalur atau pintu keluarnya cewek-cewek nih kalau ngalamin menstruasi. Nah, dia tuh ada di tengah-tengah antara lubang pipis kita sama BAB. Kemudian kalau untuk internal yang di dalam yang nggak kelihatan, nah ini kalau vagina tadi di sini, nah endometrium itu di mana nanti akan terjadi penebalan ya. Terus kemudian, nah menstruasi itu turunnya dari sini teman-teman. Nah nanti keluarnya dia ke vagina. Nah kemudian untuk organ reproduksi laki-laki, di sini ada penis sebagai jalur untuk keluarnya sperma dan juga air pipisnya cowok. Kemudian di sini ada testis, merupakan tempat pembentukan dari sperma itu sendiri. Nah, kemudian aku mau sharing nih tentang cara memelihara organ reproduksi. Yang pertama itu penggunaan pakaian dalam. Ini penting banget teman-teman, karena apa? Karena di sana kan tempat yang tertutup ya, nggak terlihat, dan dia kan pasti pakai lagi tuh celana luaran dan segala macam. Nah ini penting banget untuk setidaknya minimal 2 kali dalam sehari itu ganti celana dalamnya ya, jangan dibiarin lembab. Kemudian usahain juga untuk pakai yang berbahan katun karena mudah menyerap keringat. Kemudian yang kedua terkait penggunaan handuk, di sini harus banget menggunakan handuk yang bersih dan juga kering. Jadi kalau basah tuh harus langsung dijemur ya. Kemudian tidak menggunakan handuk yang sama lebih dari seminggu. Jadi kalau udah seminggu, kalau bisa langsung deh dicuci, ganti handuk yang baru, yang bersih ya. Kemudian tidak menggunakan handuk secara bersamaan, meskipun satu rumah, adiknya, kakaknya, bapaknya, ibunya, itu nggak boleh. Jadi satu handuk untuk satu orang. Kemudian yang ketiga itu memotong rambut pubis atau rambut kemaluan. Nah, di sini penting untuk kesehatan, kebersihan juga, kenyamanan juga, dimana kalau misalkan terlalu panjang ini merupakan tempat media pertumbuhan bakteri ya teman-teman. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah kalau misalkan teman-teman mau motong atau nyukur bulu kemaluannya itu nggak boleh sampai habis. Karena apa? Karena di sana itu dia ada kelenjar yang berfungsi untuk menghindari organ genitalia kita nih dari bakteri. Nah, yang keempat, mengenai kebersihan alat kelamin luar. Nah, ini saya mau bahas tentang kalau cewek-cewek nih perihal basuh atau kita biasanya ngomongnya cebok lah ya. Nah, tadi di depan kita udah lihat gambar. Kalau misalkan vagina itu ada di tengah-tengahnya nih tempat pipis sama tempat BAB, ya kan? Nah, itu penting banget untuk cara atau arah kita cebok itu dari depan ke belakang. Kenapa? Karena banyak banget bakteri itu lebih banyak di saluran pencernaan. Nah, jangan sampai kalau teman-teman itu ceboknya dari belakang ke depan, nah bakteri yang di belakang ini akan berpindah masuk ke genitalia kita. Terus kalau misalkan untuk cowok, kita sunat ya. Sunat itu penting banget untuk para cowok nih. Karena apa? Karena kalau misalkan kalian nggak sunat itu, organ reproduksi ini bisa kurang bersih jadi kurang optimal untuk ngebersihinnya. Karena kalau misalkan disunat itu kan pasti tertutup, penis kita itu tertutup sama lapisan kulit kan. Nah, itu cara ngebersihinnya itu benar-benar harus ditarik kulitnya, baru ngebersihin sekitarnya tuh. Nah, kalau misalkan disunat kan nggak
nggak ada kan lapisan kulitnya kayak gitu. Nah, kemudian yang kelima itu terkait penggunaan pembalut untuk kita para cewek-cewek. Di sini perlu untuk 4 jam sekali ya ganti pembalut. Jadi jangan sampai seharian cuma satu pembalut. Itu nggak boleh ya, nggak boleh banget karena bisa menjadi media untuk pertumbuhan bakteri yang jelas. Nanti kalau misalnya bakterinya masuk ke organ reproduksi kita kan bahaya juga ya teman-teman. Jadi kalau bisa 4 jam sekali tuh ganti pembalut. Nah, oke, materi dari saya udah selesai. Nah, di sini ada kata-kata yang apa ya, setidaknya bikin kita semangat lah jadi remaja ya kan. Teens zaman now, sehat, produktif, anti galau. Kalian banget nggak sih? Ayo teman-teman boleh bareng-bareng kita sebutin. Sehat, produktif, anti galau. Ayo boleh dinyalain mute-nya. 1, 2, 3. Sehat, produktif, anti galau. Terima kasih. Kembali aku mandi. Nah, itu berikut penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Kakak Khalifah. Yang benar tuh gimana sih? Ternyata kayak gitu ya teman-teman, sudah dijelaskan. Untuk teman-teman yang mau bertanya kepada Kakak Khalifah, boleh di chat, di room chat untuk pertanyaan-pertanyaannya. Misalnya kayak, kepada Kakak Khalifah mau nanya dong, kayak gitu ya. Itu boleh udah dibuka pertanyaannya. Kita akan masuk ke sesi 2 oleh pemateri yang kedua, itu Ibu dosen cantik dari SD Kasim Karolus, teman-teman. Namanya Ibu Justina Ati, spesialis maternitas, Dokter of Nursing. Kepada Ibu Ati, dipersilakan, Bu. Oke, terima kasih buat MC cantiknya. Ya, oke, saya minta maaf ya kalau kadang-kadang mungkin suara saya ini nih, kayaknya internet saya unstable. Baik, apa nih manggilnya? Anak-anak, teman-teman, sejawat semua. Jadi, terima kasih saya dikasih kesempatan ceritanya sama teman-teman yang sedang profesi untuk ditugaskan kira-kira perkembangan secara psikologis kalau pada urusan kesehatan reproduksi remaja secara seksual seperti apa. Saya mungkin nggak bahasnya banyak-banyak banget ya, karena sebenarnya kalau mau ngomong psikologisnya di remaja tuh seabrek banyak banget. Tapi mungkin yang wajib kita ketahui dan kita mesti aware sama kondisi kita itu yang seperti apa ya. Jadi karena dibatasin nih sama Nona cantik itu sama MC cuma 20 menit. Jadi nanti saya juga diingetin kalau ternyata kelebihan ngomongnya. Ya Mbak Laras ya. Oke, saya izin share screen. Sorry. Sebentar. Aduh, kok ini hilang. Baik, ya. Saya akan bicara tentang ini. Oke, kau sambil dibantu ya, mungkin mute ya. Bohong aja, suster. Ya. Baik, terima kasih Mas Edan sudah membantu. Ya, jadi saya mau cerita sedikit tentang ini, perkembangan seksual remaja secara psikologis. Sengaja saya tidak share screen, coba saya share screen bisa nggak ya? Karena kemarin kok rasanya, oke bisa ternyata. Ya, saya cerita tentang ini sedikit. Tadi kayaknya di awal Ibu Vita sebagai koordinator juga sudah cerita. Kira-kira kesehatan reproduksi remaja itu seperti apa. Saya cuma mau mengulas ini sedikit. Ini pesertanya sebagian besar remaja. Kadang-kadang Anda mungkin sering dengar istilah adolescence. Ternyata itu dari bahasa Latin ya, yang artinya adolescer. Ini ada frater-frater banyak, nggak tahu saya bacanya bener apa enggak. Pokoknya saya baca pakai logat Indonesia ya, frater ya. Artinya ternyata sedang tumbuh menuju kematangan. Jadi usia remaja tuh sebenarnya arah-arahnya semua ke arah kematangan fisik yang tadi sudah disinggung sama Kakak Ipa, maupun secara psikologis.
Kalau kita kenal tuh kayak perkembangan gitu ya, pertumbuhan sama perkembangan. Nah, ini urusannya perkembangan. Jadi memang dikatakan di usia-usia ini itu masa rentan terhadap perkembangan kepribadian. Banyak banget rupanya yang mempengaruhi di masa-masa ini. Kita lihat sedikit. Ini saya sih cuma kasih sedikit aja ya yang kemungkinan bisa berpengaruh. Ya, perkembangan hormon jelas. Tadi Kakak Ipa udah cerita, semakin berkembang usianya, semakin juga mulai ada perkembangan progesteron estrogen di yang wanita, testosteron di yang anak laki-laki. Tuh hormon-hormon itu rupanya bawa pengaruh. Kak Ipa udah cerita tadi ya, tahu-tahu yang cowok udah mulai banyak begini-gininya. Ya rambut-rambut di daerah tertentu, yang cewek juga payudaranya udah mulai kadang-kadang rasanya sakit gitu ya. Kalau mau haid juga rasanya pegel-pegel semua. Ya, itu kemudian bodinya juga pelan-pelan udah mulai terbentuk. Itu pengaruh dari hormonal secara fisik diantaranya ya. Tadi udah diceritain. Nanti kalau ada yang mau tanya, lanjut ya. Terus norma budaya dan adat istiadat. Nilai-nilai yang kalian terima dari orang tua, dari kakek nenek, dari orang-orang sekitar, itu berpengaruh sama kita. Anak perempuan, kalau duduk nggak boleh ngongkong begitu ya, kalau orang Jakarta bilang. Nggak boleh ngongkong begitu. Duduknya cakep. Kalau anak perempuan tuh, pahanya harus rapat. Dan kulitnya masih tertutup. Ya, itu budaya. Tapi mungkin ada budaya lagi yang memang udah biasa, baru duduk kaki naik. Waduh, emang begitu tuh. Tapi kalau di budaya tempat kita tinggal terbiasa seperti itu, kita akan terbentuk seperti itu. Ya, jadi norma budaya mempengaruhi juga ke bagaimana perilaku kita sebagai perempuan atau laki-laki. Oke, selain itu juga adanya isu-isu sama kontrol sosial. Nih lihat ya anak-anak cewek sekarang, ya ampun seneng banget sih pakai baju yang model begitu, seneng banget sih yang rambutnya di gaya-gaya ngepang. Ngepang cuma pantas buat anak cowok kali, itu pendapat emak-emak. Tapi Anda pasti untuk kriteria-kriteria Anda pasti punya pendapat sendiri-sendiri. Ya, ini gaya Bu, zaman sekarang tuh seperti ini gitu ya. Karena kalau nggak seperti ini, nggak bakal diakui nanti sama teman-teman. Kembali lagi, itu kontrolnya ada di diri kita, ya, di diri kita masing-masing. Maaf ya, Mbak Laras, sambil diingetin ya, kalau suara saya nggak terlalu baik, soalnya saya kok kayak dengar gema nih dari suara saya. Oke, agak kresek-kresek ya. Oke, sebentar. Iya Mbak, sekarang. Saya dekatkan deh mic-nya ya. Terus orientasi seksual. Orientasi seksual ini juga perlu. Bagaimana kita anak perempuan berkaca kepada ibu kita, mama kita. Anak laki-laki role modelnya papa. Ya, nah kadang-kadang kalau role model atau contoh kita itu nggak terlalu kuat kita pegang, orientasi seksual kita jadi agak berubah-berubah. Saya mungkin anak laki atau anak perempuan pakaikan celana panjang, terus nih, biar kamu keren, tampak keren. Akhirnya orientasi seksualnya mungkin apa saya harus berperan sebagai seperti anak yang sering pakai celana panjang ya? Itu anak yang pakai celana panjang kalau pipis berdiri nih. Apa saya harusnya begitu ya? Nah, itu peran orang tua juga ada. Selain peran dari teman-teman di lingkungan dan juga pastinya orang-orang yang terdekat ya. Itu dia. Di antaranya yang mempengaruhi bagaimana perkembangan seksual pada remaja. Ini kan kalau remaja pria, kita udah tahu ya, saya ngambil gambar itu tuh. Sekarang anak-anak sekarang pasti lagi ngetren. Kalau buat saya nih yang udah tua, ini cowok apa cewek gitu ya. Tapi ya itulah, saya ngikuti perkembangannya. Bu Vita and the Gang, ada Bu Tuti juga. Jadi pelan-pelan nyobain drakor. Ternyata kayak begini ini ya. Nah, anak saya udah pada protes, mama drakoran terus. Enggak gitu. Cuma saya lagi cari nih bentuknya. Oh, ternyata kayak gini remaja pria. Remaja pria itu, ini model remaja di sana ya. Kalau remaja-remaja di Indonesia. Misalnya yang laki-lakinya pasti TOPBGT lah, maskulin-maskulin gitu ya. Remaja pria biasanya pertumbuhan fisik yang cepat. Ya, pertumbuhan fisiknya cepat,
Tapi nanti kita lihat dibandingkan remaja yang wanita, mereka cepat gede-gede gitu ya. Tingginya cepat, badannya juga cepat berkembang cepat. Itu rata-rata buat remaja pria. Terus habis gitu lebih agresif. Nah, ini nih lebih agresif. Jadi sebenarnya hormon testosteronnya itu dan androgennya mempengaruhi untuk itu. Tapi kadang-kadang kembali lagi lingkungan yang membentuk kira-kira seperti apa. Kamu anaknya mama, nggak bisa terlalu begitu. Kembali, lingkungan yang membentuk. Padahal sebenarnya dalam diri dia pingin tahu lebih banyak. Pingin tahu iseng, sering-sering iseng, sering-sering usil ya. Kalau ada anak cowok yang usil, harap dimaklumi ya, anak-anak cewek, mereka arahnya memang seperti itu. Tapi usilnya mohon ditanggapi secara positif ya, lebih agresif mereka. Terus habis gitu apa? Cenderung melakukan tindakan beresiko. Maunya coba-coba. Nah ini dia. Apalagi kayaknya ada kresek-kresek lagi nih. Iya Bu, benar Bu. Ya kan? Kan? Terasa banget. Oke. Semoga enggak. Ya, terutama dalam tingkatan seksualnya. Berani pegang, dia nggak tahu kalau yang dipegang deg-degannya udah luar biasa, keringat dinginnya luar biasa, karena itu tadi, lebih agresif itu tadi, maunya pegang, habis pegang, pegangnya berubah, ya, udah ngerti lah ya maksudnya Ibu ya, pegangnya di mana, terus pelan-pelan, langsung ke pundak, ya kalau yang dipegang seneng, untung-untungan nih kadang-kadang mereka uji coba aja, untung-untungan sambil berdoa. Moga-moga yang dipegang responnya bagus. Kalau responnya jelek ya siap-siap aja ditonjok. Palingan seperti itu ya. Itu dia. Ada kecenderungan untuk seperti itu. Nah, ini dia. Saya sama Bu Vita udah kenal ya. Mungkin teman-teman yang lain juga udah tahu. Kalau memang orientasinya tidak pas, banyak deh akhirnya yang jadi seperti ini. Ya, kenapa? Karena figurnya tidak ada. Saya harus seperti apa dan kontrol masyarakat nggak ada. Jadi kalau ada orang laki-laki yang pakai baju seperti itu. Mungkin kalau di masyarakat kita kontrol itu ada. Kamu tuh anak laki, nggak pantas dong bajunya seperti itu. Bajunya yang menunjukkan maco gitu loh. Bajunya yang menunjukkan kalau kamu tuh anak laki. Ya, ini pengalaman sedikit. Mungkin frater-frater juga udah banyak mungkin ya pengalaman. Ini saya sama Bu Vita lihat seperti ini. Jadi kami kalau di Filipina lihat anak laki cakep, alisnya cakep gitu ya, pakai lipstik cakep, itu di sana masyarakat udah menganggap biasa gitu ya. Udah ada sikap masyarakat yang membuat diri pribadi orang itu menjadi aware. Tapi kalau di sana karena budayanya udah biasa seperti itu, ya mereka nerima seperti biasa akhirnya. Ya itu. Kemudian remaja wanita, kan gambarnya feminim gitu ya. Pertumbuhan fisik yang semakin matang, tetapi dia lebih ke arah psikologis, biasanya wanita lebih cepat matangnya. Ini salah nih kalau nggak salah. Mestinya dia secara psikologis, dia lebih cepat matangnya dibanding anak-anak pria. Walaupun mungkin badannya dia ya segede-gede gitu, tumbuhnya nggak terlalu cepat kayak yang pria. Terus katanya, ada literatur yang ngomong kayak gini nih, perkembangan emosinya wanita tuh banyak lebih ke arah negatif kalau udah remaja. Kita terima apa enggak? Silakan, tergantung Anda ya. Egois, suka nggak percaya diri, bahkan kadang-kadang gejala gangguan pola makan. Soalnya mau langsing, mau biar diakui, nah itu yang kayak gitu-gitu. Ya, tapi saya berharap sih banyak di antara kalian mungkin yang perkembangannya ke arah positif. Apalagi kalau sudah mulai PMS tuh, ya menjelang haid. Kadang-kadang bisa jadi galak, kadang-kadang bisa jadi cuek, kadang-kadang disenggol dikit udah pingin nonjok orang. Nah itu tuh dikatakan perkembangannya banyak yang arahnya ke arah lebih negatif. Oke, tapi moga-moga itu tidak terjadi pada kita ya. Makanya kita mesti aware, kayak apa sih mestinya diri kita. Oke, nah ini ada perubahan-perubahan penting, saya ambil hanya 3 aja yang kira-kira kita harus waspada. Itu terjadi pada kalian, tapi kalian juga harus aware sama dirinya, harus waspada sama dirinya. Kira-kira saya arahnya ke yang positif atau ke yang negatif. Oh, kalau udah mulai seperti ini, udah mulai negatif nih. Gue udah mulai pelan-pelan nih harusnya nih sama diri gue. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat. Seperti ini. Keinginan untuk memamerkan kelebihan fisik. Ya kan? Anak cewek udah mulai berdandan. Karena apa? Sudah mulai ada daya tarik seksual.
supaya kelihatan cantik, supaya kelihatan menarik. Makanya kalau mau kemana-mana pakai baju ini, makanya mungkin ada gangguan eat disorder tadi, berat badan udah naik nih, udah worry segala macem ya. Yang anak cowok, badan perasaan kerempeng-kerempeng nih, gimana nih ya supaya kelihatan cakep, ikut fitness, atau mungkin pakai bajunya supaya kelihatan keren, rambut digaya-gaya rambut, oke. Pas dikenain atau pakai apa tuh yang kalau buat ngeras-ngerasin rambut, nah kan orang tua ngomongnya foam gitu ya, ngeras-ngerasin rambut lagi ya, foam supaya rambutnya nggak berubah. Kenapa? Karena memang ingin supaya lawan jenis itu tertarik. Dia nggak cakep sih, tapi kayaknya ada sesuatu nih, kayaknya cool gitu deh ya. Apa ya coolnya itu? Nah, pokoknya masing-masing tuh kayaknya menyimpan misteri. Ya, walaupun sebenarnya keinginan untuk memamerkan itu ada. Itu dia. Sampai sebatas keinginan untuk memamerkan dalam tahap yang wajar, tidak masalah. Itu adalah normal. Tapi hati-hati, lihat kalau memang ternyata masyarakat atau orang-orang di sekitar sudah mulai menilai, ada masukan gitu ya, kamu nggak pantas kayak gini. Coba diterima, diresapi, ditanggapi gitu ya dengan sesuatu yang positif. Oh mungkin arahnya ke sini gitu ya. Karena kadang-kadang masukan itu belum tentu negatif. Kalian sudah mulai pelan-pelan beranjak dewasa, sudah mulai bisa screen, sudah mulai bisa membatasi kira-kira mana yang bagus buat saya, mana yang enggak. Itu dia, memamerkan kelebihan fisik. Yang kedua, tadi saya sudah singgung, keinginan untuk melakukan sentuhan fisik dengan lawan jenis. Nah itu tadi, karena sudah mulai tertarik, pelan-pelan. Tadi di awal saya udah bilang, sentuhan pelan-pelan. Kamu bisa gini, kok dia menyentuh lawan jenisnya, gak pernah nih orang menyentuh, walaupun cuma tangan, walaupun cuma mungkin kelingking kali ya. Tapi kalau yang disentuh ada rasa juga, rasanya seluruh badan udah nggak jelas, ya kan? Jadi mesti hati-hati, ya. Ya kalau itu nyaman buat orang yang memang kita sentuh dan norma budaya dia memang mengajarkan yang sama dengan kita, mungkin kita juga tidak masalah. Tapi perlu hati-hati karena tidak semua pria dan tidak semua wanita dalam pola lingkungannya ada yang seperti itu, ya. Kan kalian anak muda dan sekarang zaman udah super milenial kali ya, udah lewat dari milenial, jadi sudah bisa membaca kira-kira seperti apa. Nah, kalau ternyata sentuhannya sedikit sudah ada respon, biasanya remaja-remaja itu melunjak. Ini kalau emak-emak ngomongnya ngelunjak, dikasih hati, ngerogoh rempelo, tapi tetap hati-hati, ya. Jadi pelan-pelan, habis pegangan jari tangan deh, jari satu, jari-jari tangan banyak-banyak. Oke, habis gitu, tapi ada teori yang mengatakan sentuhan-sentuhan itu nggak boleh dalam waktu sekejap. Jadi perlu waktu. Sekian belas tahun, mungkin 16 tahun pegangan-pegangan tangan, 17 tahun meningkat lagi gitu ya, nggak ada 16 tahun langsung semuanya, nggak. Itu juga bukan sesuatu yang baik dan itu perlu dilihat hati-hati. Ya, itu dia. Apalagi sentuhan ini kan sentuhan terhadap lawan jenis. Kalau buat teman-teman yang sejenis mah biasanya udah biasa lah itu ya. Itu dia. Sehingga memang buat kami orang-orang tua, kami perlu mengimbangi. Ada batasan-batasan. Mengingatkan Anda. Kembali lagi mengingatkan Anda juga. Ya, habis sentuhan tangan, terus pelukan, ngerangkul. Habis gitu, mulai kiss. Kissnya nggak langsung ke sini. Biasanya kiss ke sini dulu. Wah, rasanya udah punya sayap. Udah terbang, udah sampai di mana-mana. Ya, tapi tetap kembali lagi hati-hati. Dari sini turun. Nah, itu dia. Coba dipahami. Hati-hati, yang penting hati-hati. Kalau kita sudah mulai sampai ke tahap itu, kita juga tetap ingat akan norma-norma yang ada di sekeliling kita. Kita tetap menghargai orang yang kita pegang, ya, orang yang kita sentuh, ya, dengan batas-batas yang normal. Jadi, kalau kita sayang seseorang, kita justru menghargai orang itu. Itu pesannya emak, ya, pesannya orang-orang tua.
Itu dia. Jadi tetap melihat dari norma-norma yang berlaku. Nah, sehabis itu udah pegang-pegangan, pasti ada keinginan hasrat untuk melakukan hubungan seksual. Ini yang mesti be careful, hati-hati. Saya punya data nih dari survei demografi kesehatan Indonesia SDKI 2017. Kata dia, saat sekarang semakin rendah usia pertama kali seorang remaja melakukan hubungan seksual. Bacanya saya yang emak-emak merinding juga. Usianya semakin rendah loh, friend. Ya, ternyata ya mungkin karena kemajuan teknologi sehingga membuat kemajuan perilaku remaja juga mungkin merasanya, gue kalau nggak ikut kondisi kayak gini dibilangnya zaman kolonial kali ya, zaman batu kali, lu nggak ikut perkembangan. Tapi tetap hati-hati. Semakin muda remaja melakukan hubungan seksual, resiko-resiko yang terkena pada dirinya semakin cepat. Bu Vita tadi udah singgung. Penyakit menular seksual, HIV, HIV, kemudian ada hamil di luar nikahnya semakin cepat. Nah, kalau udah, oke, tolong host. Kalau sudah seperti itu, ya penyesalan itu selalu belakangan. Ya, sehingga apa? Kita mesti hati-hati. Sesuatu yang normal itu perkembangan yang normal, tetapi kembali lagi harus ada rem di situ, ya, rem. Anda bisa lihat sendiri, kok gue kayaknya begini ya. Kayak banyak remaja-remaja yang larinya ke arah positif, olahraga, kembangkan hobi-hobi, silakan, ya, karena dorongan-dorongan itu pasti akan ada. Apalagi Anda kalau sudah ketemu dengan peer group, teman-teman yang seumur, yang nanti kita bisa dikatakan kuper lo, udah nggak zaman lo, segala macam. Itu kembali lagi, iman sama nilai-nilai yang mesti kita pegang. Dan itu tadi, ya, tolong digarisbawahi. Kalau kita mencintai orang yang kita cintai, hargai dia. Itu tadi, ya. Karena apa? Memang banyak banget nih data. Kami di Ikatan Perawat Maternitas, Bu Vita juga tahu, kemarin beberapa waktu yang lalu kita terima info di Kediri, daerah Kediri tuh, waktu zaman lagi kayak gini nih, Pak, pandemi kayak gini, ada 2.000 lebih siswa SMA yang minta dinikahkan karena sudah hamil, sudah melakukan hubungan seksual. Itu cuma Kediri aja. Gimana dengan Indonesia, wilayah yang lainnya? Ya, nanti Kakak Rakel akan cerita apa sih dampaknya. Nanti kita lihat ya. Mungkin sesudah Kakak Rakel saya bisa kasih pandangan dari kita yang udah emak-emak. Ya, karena itu tadi nyesel itu selalu belakangan, kawan. Ya, nyesel itu selalu belakangan anak-anakku. Ya, sehingga tolong lihat, kalian punya masa depan yang nantinya memang harus kalian pegang. Ya, banyak orang yang berharap buat masa depan kalian. Jadi hati-hati untuk urusan yang satu ini. Perkembangan kalian pasti akan normal, akan ada gejolak-gejolak sesuai tahapan-tahapan tadi. Tapi tolong tetap ikuti rambu-rambu. Selalu waspada terhadap diri sendiri. Ya, itu tadi. Karena semakin cepat kalian terekspos dengan perilaku seksual yang tidak sehat, semakin dekat juga kalian dengan akibat-akibat tadi. Penyakit menular seksual, HIV/AIDS, sama resiko tadi hamil di luar nikah. Dan itu pasti akan dirasakan oleh seluruh keluarga. Ingat orang tua, ingat orang atau orang-orang yang kalian sayangi, mereka pasti juga akan merasakan luka. Ya, itu dia. Sehingga ikuti tahap-tahap perkembangannya. Kalau semakin sudah dewasa, semakin menghargai, silakan. Kalian sudah tahu rambu-rambunya. Ya, itu dia. Oke, 3 fokus itu saja yang ingin saya tekankan kepada kalian semua. Jadi please, seks bebas, no, say no to seks bebas. Ingat, kalian punya masa depan, tidak harus selalu sarjana memang, tetapi banyak orang yang berharap kepada kalian untuk masa depan kalian. Tolong ingat mereka semua. Ya, itu dia.
ini Ibu ada sedikit kata-kata yang mungkin perlu kalian ingat. Masa depan bukan hanya tempat yang kalian tuju, namun tempat yang kalian ciptakan melalui pikiran, niat, dan dilanjutkan dengan tindakan nyata. Jadi masa depan kalian ditentukan oleh langkah kalian saat ini. Oke, generasi muda, selamat berjuang. Semoga semua yang kalian cita-citakan bisa segera kalian peroleh. Oke, terima kasih Mbak Laras. Itu saja dulu dari Ibu ya. Nanti kita diskusi pada saat diskusi. Terima kasih. Silakan Mbak Laras. Terima kasih Ibu Ati, Wah, penjelasannya benar-benar membuka wawasan kita ya anak muda. Masih muda juga saya, jadi ya kita sama-sama berpikir. Nah, teman-teman, untuk dari pemateri Ibu Ati, kalau ada yang mau nanya-nanya lagi, boleh nanya di room chat. Kita masuk ke pemateri ketiga oleh Kakak Rahel. Teman-teman, kalau misalnya, kepada Kakak Rahel akan menjelaskan tentang dampak dan pencegahan dari seks bebas. Kepada Kakak Rahel, dipersilakan. Baik, terima kasih Kakak Laras yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Saya akan membawakan materi tentang dampak dari seks bebas dan juga cara pencegahannya bagaimana. Saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah ya? Sudah, Kak. Nah, baik. Nah, di sini saya akan membahas tentang dampak dari seks bebas dan juga cara pencegahannya itu bagaimana sih. Sebelumnya teman-teman di sini sudah tahu apa yang dimaksud dengan seks pranikah itu apa? Jadi yang dimaksud dengan seks pranikah itu adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh sepasang remaja atau sepasang pasangan di luar adanya ikatan pernikahan. Lalu apa aja dampak-dampak yang bisa kita dapatkan kalau kita melakukan hubungan seksual di luar pernikahan? Karena yang kita tahu, kita nggak pernah tahu pasangan kita itu dia sehat atau tidak, kesehatan reproduksinya dia bisa jaga atau tidak. Jadi dampaknya apa aja sih, seperti yang tadi sudah Ibu Ati jelaskan, kalau yang paling pertama yang kita takutkan itu adalah menderita penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual ini apa sih? Jadi yang dimaksud dengan penyakit menular seksual itu adalah infeksi atau penyakit yang didapatkan melalui hubungan seksual, karena biasanya berganti-ganti pasangan atau pasangan kita itu ternyata sudah memiliki penyakit dari orang lain yang ditularkan kepada kita. Jadi di sini ada contoh-contoh penyakitnya. Yang pertama itu seperti gonore, lalu ada HIV/AIDS, ada sifilis, chlamydiasis, herpes genital, dan juga trichomoniasis. Jadi setiap penyakit ini tanda dan gejalanya itu berbeda-beda. Seperti gonore ini biasanya tanda dan gejalanya itu seperti keluarnya keputihan dari alat kelamin kita yang tidak biasa, dia berbau, lalu warnanya itu seperti kekuningan sampai kehijauan. Untuk HIV/AIDS juga mengalami penurunan berat badan, lalu sistem imunnya yang diserang. Lalu sifilis ini biasanya dia mengalami kelainan-kelainan pada kulit, seperti ada luka-luka di seluruh tubuh, lalu ada juga sariawan. Chlamydiasis juga adanya keputihan. Kalau untuk herpes genital ini, dia biasanya penyakitnya itu seperti tanda dan gejala yang bisa kita lihat, itu dia seperti ada kumpulan luka pada daerah kelamin kita, bisa di area vagina atau di area alat kelamin pria, bisa juga di area bokong, bisa juga menyebar ke paha. Untuk trichomoniasis ini juga sama, keluarnya cairan dari alat kelamin kita yang tidak normal, berbau, dan juga warnanya keruh. Apa sih dampak-dampak selanjutnya yang bisa didapatkan kalau melakukan seks pranikah atau hubungan seksual di luar nikah? Yang selanjutnya itu mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Jadi karena remaja ini melakukan hubungan seksual, lalu si remaja putrinya ini hamil, ini biasanya kehamilan ini tidak diinginkan karena mereka masih dalam masa pendidikan. Lalu juga kehamilan ini biasanya membuat
dampak yang selanjutnya seperti melakukan tindakan aborsi, lalu yang membahayakan si ibu muda ini seperti adanya perdarahan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Yang selanjutnya itu trauma kejiwaan. Trauma kejiwaan di sini yang dimaksud itu karena banyaknya tekanan dari banyak pihak karena sudah hamil, itu biasanya si ibu atau si pasangannya ini bisa mengalami depresi yang berat. Lalu juga bisa dampaknya itu bisa kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Di sini terutama untuk remaja putrinya, karena kalau untuk remaja pria kan tidak hamil, kalau untuk remaja putri kan dia hamil, sehingga ada ke perubahan tersendiri di dalam tubuhnya, seperti perut yang membesar, sehingga pada umumnya di sekolah-sekolah itu tidak akan diizinkan untuk kita mencegah dampak-dampak yang bisa terjadi dari seks bebas. Yang pertama itu mengurangi besarnya dorongan biologis, seperti menghindari membaca dewasa, lalu menonton film yang sifatnya itu merangsang nafsu birahi kita sendiri. Lalu yang kedua itu mengenakan pakaian yang sopan. Jadi kita banyak ya sekarang melihat remaja-remaja itu seperti yang Ibu Ati bilang tadi, pakaiannya kok terlalu terbuka gitu. Kadang tanpa kita sadari itu yang mengundang mungkin orang-orang berpikiran yang macam-macam tentang kita gitu. Kalau kita mengenakan pakaian yang tidak sopan. Lalu yang selanjutnya itu membuat kelompok kegiatan yang bersifat positif. Jadi yang dimaksudkan di sini kita sebagai remaja, kita itu harus memikirkan masa depan kita dan juga membentuk kelompok-kelompok kecil nih, seperti pertemanan kita itu kita lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu positif dan juga mengembangkan diri kita. Jadi menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri kita lebih lagi. Cara pencegahan yang selanjutnya itu meningkatkan kemampuan mengendalikan dorongan biologis, seperti memperdalam agama. Jadi di sini pendidikan agama dan juga budi pekerti. Yang dimaksudkan itu kita pasti tahu kan di ajaran agama kita kalau misalnya seks di luar nikah itu dilarang gitu. Jadi dan juga negara kita ini merupakan negara yang masih menjunjung tinggi norma-norma tersebut. Jadi memang kita harus bisa memahami kalau misalnya di agama saya nggak boleh nih melakukan hubungan seksual di luar nikah. Dan juga di negara saya juga memang banyak sanksi-sanksi yang bisa saya dapatkan kalau misalnya saya melakukan hubungan itu dan juga dampaknya itu pasti akan berlanjut. Lalu yang selanjutnya itu menghindari narkoba. Kenapa? Karena kurang bisa mengendalikan dirinya, sehingga cenderung melakukan perilaku-perilaku yang tidak baik. Lalu yang selanjutnya itu menjadikan orang tua dan juga guru kita sebagai role model. Yang dimaksudkan di sini, kita itu bisa melihat orang tua kita, guru kita, atau orang-orang panutan kita sebagai kita ambil nih hal-hal yang baik dari mereka itu, kita ambil yang baiknya, lalu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya itu membuka informasi kesehatan reproduksi bagi remaja. Seperti yang kakak-kakak dan juga teman-teman lakukan sekarang, ini merupakan salah satu cara menggali informasi dan juga mendapatkan pengetahuan yang lebih mengenai kesehatan reproduksi. Lalu yang selanjutnya itu menghilangkan kesempatan melakukan seksual pranikah. Di sini yang dimaksudkan itu adalah peranan dari orang tua dan juga lingkungan. Gimana peranan orang tua? Peranan orang tua yang dimaksudkan di sini seperti orang tua itu boleh memperhatikan tetapi tidak mengekang anak dan juga mengetahui apa sih si anak saya ini sedang di dalam masa pertumbuhan yang bagaimana, sehingga dari orang tua sendiri bisa tahu anaknya ini anak saya sekarang sedang lagi berpacaran nih, jadi saya harus bisa pantau tetapi tidak mengekang juga, sehingga anaknya juga memiliki keinginan untuk terbuka pada orang tua untuk bercerita apa yang dialami dan juga apa yang dirasakan. Lalu di sini juga menyangkutkan lingkungan. Dampak ini nih, cara pencegahan ini kita bisa lihat dari peranan dari pemerintah juga, seperti membatasi tempat-tempat umum
untuk pasangan-pasangan muda ini seperti jam-jamnya itu diperhatikan. Lalu banyak hal-hal yang memang dilakukan pemerintah untuk melakukan pencegahan dampak. Rahel, maaf, boleh didekatkan headsetnya biar suaranya lebih besar sedikit. Ya, oke. Yang selanjutnya itu ini terkait dengan kehamilan dari yang ditanggung oleh remaja. Sehingga dampak logis dari kehamilan yang ditanggung itu apa aja sih? Yang pertama itu ada dampak terhadap pendidikan. Di sini udah jelas banget seperti yang tadi Ibu Ati jelaskan juga, kalau misalnya remaja yang sudah mengandung atau hamil di luar nikah, itu dia pasti tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke tahap yang lebih tinggi lagi. Dan juga biasanya untuk remaja putranya juga, kalau misalnya mereka satu sekolah, pasti dua-duanya juga tidak bisa melanjutkan pendidikan. Lalu yang selanjutnya itu ada dampak sosial. Dampak sosial ini apa sih? Yang paling menahan rasa malu dari lingkungan sekitar kita, dan juga banyak sanksi-sanksi yang kita dapatkan. Seperti si remajanya sendiri pasti akan jadi mengurung diri dan juga tidak mau keluar rumah. Lalu yang selanjutnya itu ada dampak penyesuaian dalam kehidupan keluarga baru. Karena kan mereka ini merupakan keluarga baru yang masih remaja nih, jadi masih baru memulai rumah tangga. Sehingga untuk menyesuaikan diri di dalam kehidupan berumah tangga ini perlu penyesuaian yang sangat-sangat panjang gitu. Mereka juga perlu banyak belajar, sehingga ketidakmampuan mereka untuk melakukan penyesuaian ini bisa berakibat panjang, seperti adanya konflik-konflik di dalam rumah tangga, lalu adanya pertengkaran, bisa juga berakibat ke perceraian. Yang selanjutnya itu ada dampak ekonomi. Karena mereka merupakan sebuah keluarga, sehingga mereka bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sendiri. Lalu yang terakhir itu ada dampak hukumnya, seperti remaja yang sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah yang berakibat kehamilan, ini mereka diharuskan untuk melakukan pernikahan secara sah yang dicatat oleh pemerintahan, sehingga dampak sosialnya tadi itu bisa ditekan karena mereka sudah menikah secara sah. Demikian pemaparan materi dari saya mengenai dampak dan juga dampak seks bebas dan juga cara pencegahannya. Terima kasih. Terima kasih Kak Rahel penjelasannya. Wah, ternyata serem ya kalau kita seks bebas itu tadi penyakitnya banyak tuh, gonore, sifilis, beda-beda, itu serem-serem banget. Jadi guys, oh iya mau diingetin lagi untuk yang bertanya boleh minta tolong disertakan mau nanya kepada pembicara yang mana, pembicara satu atau kedua atau ketiga. Untuk yang pemateri, untuk yang penjelasan dari Kak Rahel juga boleh nanya lagi teman-teman. Nah, kita sambil disiapkan pertanyaannya karena lumayan banyak ya teman-teman ternyata pertanyaannya. Nanti kalau yang mirip-mirip kita jawabnya sama-sama aja gitu ya. Nah, sambil disiapkan, kami di sini kakak panitia punya senam otak. Teman-teman tahu nggak senam otak itu apa? Nah, senam otak itu senam yang dilakukan untuk pencegahan demensia. Kalau teman-teman tahu, kalau orang-orang lansia tuh yang suka lupa-lupa, yang di jalan nanti hilang, kayak gitu. Nah, senam otak ini tuh untuk mencegah demensia. Boleh diputar kakak panitia videonya. Kita sama-sama ya teman-teman, tolong dibantu. Mau dibantu boleh on cam juga. Kita sama-sama senam otak. Seru-seruan aja teman-teman. Oh, syalalala, happy. Boleh nyanyi juga kalau tahu lagunya. Cuek-cuek aja lah. Oh, syalalala. Ini lagu santai bukan aku lebay. Happy-happy di pantai kita santai-santai. Lihat cewek bilang hai kamu seupai. Ada yang marah, I'm sorry say goodbye. Sambil makan gorengan. Nah, itu tangan. Sama kawan. Gerakan 4 sama 2. Gerakan kedua. Yang satu buka, yang satu ngepel. Happy aja lah. Bernyanyi syalalala. Kakak Dora boleh, Kakak Dora sambil bergerak. Kakak ini lagunya ya kalau nggak salah. Happy aja lah. Bernyanyi syalalala. Kakak Fania, Kakak Sheryl, Kakak
Elvina, Kakak Leani, Lero, Kakak Angelika, ayo kita bergerak. Soalnya kan tadi udah denger materi 3 tuh. Ayo Kakak Ria Christine Nehova. Ku tetap santai, mati hidup, tanganku melambai-lambai. Ayo Kakak Amanda. Tapi lebih asik santai. Ke depan tangannya. Ayo Maria Dominika. Satu ke dada, satu ke depan. Nah tuh kayak ulti. Patricia Anita juga tuh, bagus tuh. Ayo Kak Dery. Ayo dong Kak Petrus, jangan ketawa-ketawa. Sambil ketawa nggak apa-apa, tapi ayo sambil bergerak juga. Tangannya buka, yang satu ngepel. Kak Dery tuh udah bagus tuh Kak. Ayo dong Kak Amanda, cantik Kak. Sambil diikutin. Kakak Maria Dominika. Nah, udah selesai. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah mau bergerak. Terima kasih Kak Laras. Terima kasih juga Kak Dinita. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini yang tadi kita diskusi aja ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di room chat. Ya, kita gabungin dulu ya. Kita buka 2 sesi aja. Sesi yang pertama untuk 3 pertanyaan. Untuk banyak nih pertanyaan untuk Kakak Kholifa. Kakak Kholifa, di sini tuh ada pertanyaan dari Ayu Saukoli, maaf kalau salah. Mau nanya, untuk penggunaan panty liner untuk perempuan itu baik atau enggak? Boleh langsung dijawab, Kak? Iya, boleh. Jadi kayak tadi kan saya sempat singgung kalau pembalut nggak apa-apa pakai pembalut, sama aja halnya kayak panty liner. Kalau panty liner kan tapi lebih kecil ya, lebih tipis, bedanya cuma itu. Kalau pembalut lebih besar. Jadi kalau pembalut daya tampungnya lebih bagus untuk saat kita menstruasi. Nah tapi kalau panty liner lebih kayak cuma yang dikit-dikit kayak flat, kayak keputihan gitu. Pakai panty liner boleh tiap hari, cuman tadi sama kayak halnya pembalut, cara penggunaannya 4 jam sekali harus ganti, karena kan mengurangi ini ya, karena kan kita nggak boleh ngebiarin daerah organ reproduksi itu lembab gitu. Mungkin menjawab pertanyaan, ada beberapa ya Kak, banyak banget yang nanya tentang pembalut panty liner gitu. Ya, terus Kak dari Sheryl, boleh nggak sih? Jadi sebenarnya kita waxing kan sekarang lagi tenar tuh, Brazilian waxing. Jadi sebenarnya sah-sah aja, boleh-boleh aja ngelakuin waxing. Ya, sama mau waxing, mau cukur, mau gunting bulu kemaluannya boleh. Cuman perlu diperhatikan kalau waxing itu kan lebih ke tarik akar ya, langsung ke akar. Jadi resiko berdarah, luka itu lebih besar. Pertanyaan dari tadi dari pertanyaan dari Jessie, jadi lebih baik pakai tampon atau pembalut? Jadi udah mirip-mirip ya yang dijawab panty liner. Nah untuk apa? Jadinya sekarang kalau dari Grace nih, boleh nggak sih sebenarnya kita pakai menstrual cup? Boleh kalau misalkan gini, penggunaannya perlu komitmen ya, perlu komitmen, perlu teknik, karena menstrual cup udah nggak asing lagi lah di era sekarang kan. Pasti sedikit banyak orang tahu menstrual cup itu langsung dimasukin ya ke vagina, ke dalam. Beda sama pembalut yang adanya di luar. Jadi kalau pembalut kan kita bisa nih gantinya 4 jam sekali. Kalau
menstrual cup harus dimasukin. Nah, dimasukinnya pun tekniknya harus benar, harus bersih, harus steril, hygiene-nya harus benar-benar dijaga, karena itu langsung masuk ke organ pernikahan kita, teman-teman, gitu. Sah-sah aja, boleh aja pakai, asal tekniknya perlu diperhatikan. Untuk pertanyaan satu lagi ya dari Kak Khalifa, untuk pertanyaan dari Dery, selamat pagi Kak, saya ingin bertanya, apakah yang akan terjadi dalam tubuh laki-laki jika terlalu sering melakukan masturbasi? Wah, bagus pertanyaannya ya, ada cowok juga yang nanya loh ternyata. Jadi kalau terlalu sering masturbasi ya, atau onani ya kan, itu bisa dampaknya apa? Itu bisa gangguan psikologis. Nah, ini bisa menurunkan fungsi otak kita, jadi sulit berkonsentrasi, berpikir pun, kemudian daya ingat, terus juga sperma ini bisa imatur, yang namanya kondisinya itu nggak matang kalau terlalu sering melakukannya gitu. Oke, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang untuk Kak Khalifa. Kalau nggak sempat dijawab, nanti teman-teman boleh nanya lagi ke nomor CP yang ada Kak Bobi, Kak Dwinita, dan Kak Ines ya. Kita lanjut ke pertanyaan untuk Ibu Ati. Di sini Ibu Ati, halo Bu. Ya, halo. Iya. Bu, dari Maria LGA, selamat pagi, saya Maria, ingin bertanya pada Bu Justina, bagaimana remaja dan dewasa ini menghindar terjadinya hubungan seks bebas, dan apakah masturbasi pada perempuan itu normal atau berbahaya tadi? Mirip. Oke, mirip-mirip ya. Nanti kalau boleh saya sambil nambah-nambahin ya, karena ada sesuatu, Mbak Laras, yang harus saya tekankan juga terkait dengan usia remaja. Oke, tadi pertanyaannya bagaimana menghindari. Halo Cinta, bagaimana menghindari pagar yang ada di kayak udah cerita, nilai-nilai yang ada di keluarga, kita selalu ingat kepada apa yang kita yakini. Semua agama pasti menghendaki kita berjalan di jalan yang baik, ya. Sehingga memang kadang-kadang kalau lagi berdua, kalau lagi asik gitu ya, setan lewat, ini mesti aware nih, mesti siap-siap gitu ya. Kalau lagi begini, oke lah, gue juga pingin sih dipegang, gitu. Tapi tetap kembali ingat orang tua, apa yang akan terjadi nantinya, efek-efek yang selanjutnya itu memang harus selalu tertanam di diri kita. Ya, jadi kalau ditanya bagaimana caranya, kembali lagi ke diri kita. Bagaimana kita terbiasa, kembali lagi ya, bagaimana kita terbiasa dengan norma-norma yang memang sudah diajarkan oleh keluarga kita, dengan norma-norma yang memang sudah diajarkan oleh agama kita. Kalau kita patuh dan taat untuk hal itu, ya berharapnya yang kelanjutannya lagi tidak terjadi. Kira-kira kayak begitu ya Mbak Laras ya. Oke, Mbak Laras, saya boleh tambahkan satu lagi tentang menstrual cup tadi. Ya, tadi Mbak Ipa sudah menjelaskan. Buat kita, saya mau tambahkan. Di luar negeri mungkin hal itu sudah biasa ya. Tapi untuk kita di Indonesia, kita perlu hati-hati. Karena apa? Menstrual cup itu naroknya nggak di bibir vagina, bukan. Tapi dia harus nempel nanti di mulut rahim atau serviks kalau orang kesehatan bilang. Mulut rahim itu adanya di dalam vagina. Untuk masuk ke situ, buat anak remaja, Anda harus melalui himen. Ya, selaput darah yang beresiko robek kalau menggunakan itu. Karena apa? Anda harus meletakkannya tepat. Jadi, sebaiknya menstrual cup nggak usah dulu deh. Ya, karena resikonya banyak. Memang sih ada beberapa literatur, ada beberapa artikel yang menganjurkan kalau kita posisinya nyaman dan sudah tahu kira-kira lubang himennya itu di situ tempatnya, mungkin tidak akan merusak. Tapi hampir 90% remaja putri nggak tahu di mana lubang himennya. Ya, jadi alangkah lebih baiknya kalau memang buat kita remaja putri, beda sama ibu-ibu, menstrual cup buat ibu-ibu yang sudah menikah tidak masalah. Tapi untuk remaja putri lebih baik pakai pembalut. Ya, walaupun itu dibilang modern tapi lebih baik aman pakai pembalut. Itu tadi ya Mbak Laras ya. Nambahin saya ya, sama Mbak Ipa. Mbak Laras boleh nggak? Karena saya kebetulan sambil baca juga dan ini yang di atas kasihan juga nih.
Tadi iya, Bu. usia produktif, baik bagi wanita atau pria nih dari Ulti ya. Kalau menopause, mungkin kalian sudah pernah dengar ya menopause. Usia tidak produktif, tidak menghasilkan sel telur lagi buat seorang wanita. Ya, itu. Bu Suara Ati. saya hilang timbul ya, Cinta. Iya, Bu. Internet unstable ya, Bu. Enggak, boleh udah melarang orang serumah buat pakai internet dulu padahal. Maaf ya. Oke. Ya, jadi seperti itu. Kalau di orang laki-laki tidak ada istilah apa tadi? Ini ya sudah Tia. Kok saya jadi blocking? Menopause, Bu. Laki-laki menopause. Menopause, ya ampun, di laki-laki tidak ada istilah menopause. Tetapi kalau kita di wanita ada. Sehingga kalau menopause itu di usia perempuan, itu tidak produktif lagi. Kemungkinan tidak haid lagi, dalam tanda kutip ya, kemungkinan tidak bisa. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena ternyata ada juga yang udah nenek-nenek bisa hamil juga. Dan itu real. Ya, jadi nggak usah uji coba. Tapi kalau buat laki-laki tidak ada, dia akan tetap bisa berproduksi karena tidak ada umur sperma yang kemudian sperma tidak bisa. Jadi laki-laki pun harus hati-hati karena sepanjang hidupnya dia akan tetap bisa berproduksi yang sehat. Apalagi Mbak Laras. Oh, tadi masturbasi Mbak Ipa udah jawab. Memang lebih banyak penderitaannya nanti akan ke arah psikologis. Menyesal, tapi setelah itu pasti ada rasa penyesalan. Kalau penyesalan itu terus berlanjut, efeknya akan ada masalah secara psikis memang. Ibu, Oke. dari Mana lagi Mbak Laras? Dari Dindanya untuk Ibu Ati, selamat siang, saya ingin bertanya, beberapa pria mengatakan bahwa sentuhan fisik dilakukan atas dasar cinta. Dengan begitu, kini banyak wanita yang takut untuk menolak hal tersebut karena kepikiran akan mengecewakan pasangannya. Iya. Padahal yang ia alami sudah menjurus pada masalah pencewaan seksual. Oke. Enggak, suara kamu nggak putus-putus, suara kamu stabil. Moga-moga suara saya juga. Bagaimana cara mengatasi ketakutan-ketakutan tersebut? Oke, ya. Aduh, maunya nggak ngecewain pacar sih ya. Tapi kalau pacarnya tadi itu, kalau pacarnya baik, kalau pacarnya menghargai kita, sampai batas-batas yang normal nggak masalah. Pegang sayangnya ditunjukkan dengan berpegangan, dengan ngerangkul kalau jalan. Lihat dari usia pacarannya juga ya. Jangan baru seumur jagung. Ya, jagung itu umurnya berapa? Saya juga nggak tahu. Tapi tahu-tahu udah banyak intervensinya. Aduh, hati itu. Tapi sekarang anak-anak cewek juga begitu kok. Sama cowok cewek. Emansipasi katanya. Tapi maksud saya begini, nggak apa-apa. Tapi tetap saya akan menghormati dia. Saya akan berperilaku sopan ya, walaupun oke, itu tadi kalau memang mau berpegangan ya sambil pegangan. Sebatas hal yang wajar-wajar saja, nggak apa-apa Dinda. Ya, tapi itu tadi, moga-moga pacar kamu juga ikut ya acara ini. Itu dia, orang yang mencintai pasti akan menghargai. Ya, jadi hati-hati. Kalau memang dalam bergaul tahu-tahu sudak. Kalian lihat, memang kesenangannya hanya sampai kita jadi habis manis sepah dibuang. Sorry ya guys, yang cowok, ini pesan kepada anak-anak cewek ini terutama. Ya, jangan seperti itu. Kita tetap harus punya tameng. Ya Dinda? Bisa. Semua orang tua pasti ingin anaknya berperilaku yang baik dan membawa nama baik orang tua. Kasihan kalau orang tua yang sampai nangis gara-gara perilaku kita. Oke Mbak Laras, itu kan. Tadi itu mirip-mirip juga Bu sama pertanyaannya siapa? Andre Bu. Jadi dia nanya tuh dia menghindari hubungan seks bebas itu seperti apa? Terus apakah masturbasi untuk perempuan itu normal atau berbahaya? Terima kasih Bu. Ya, masturbasi sama onani tadi Ipa udah jawab sebenarnya. Anda terstimulus untuk masturbasi, untuk onani, pasti terstimulus ya. Maklum, soalnya udah emak-emak saya udah setengah abad, jadi lumayan lah garam-garamnya gitu ya. Pasti terlihat dari itu. Sehingga apa? Ada keinginan untuk masturbasi. Daripada gue melakukan hubungan seksual, mendingan gue cari masturbasi. Saat masturbasi, Anda pasti membayangkan film-film ataupun gambar-gambar yang sudah pernah Anda lihat secara visual. Ya, Anda rasakan sesaat. Tapi itu tadi, sesudah selesai itu pasti ada rasa bersalah. Nah, itu tadi yang saya bilang, kalau bersalahnya bertubi-tubi terus, akan menjadi masalah gangguan seksual. Anda kemungkinan akan takut berhubungan dengan lawan jenis, ya, seperti itu. Amit-amit ya, semoga tidak terjadi pada semua peserta di sini. Bisa sampai seperti itu. Oleh karena itu, carilah yang positif. Kalau ada keinginan untuk itu, saya mau salurkan dengan hal yang olahraga atau apa yang kira-kira menghabiskan energi kita untuk sesuatu yang positif. Seperti itu. Memang sih ya, Ibu juga pernah muda ya, ngomong itu gampang sih Bu Ati, tapi waktu perlu niat.
Itu tadi, kalau kita sudah punya niat dan kita ingat orang-orang yang kita cintai, moga-moga Tuhan memberkati, moga-moga Tuhan Makasih Bu mengizinkan. Ati. Ini ada lagi Bu dari Itu. Linia Bu. Ya, Mbak. Jadi dia nanya Ya. bertanya bagaimana pandangan Ibu tentang selaput darah yang kebanyakan masyarakat itu berpendapat ketika selaput darah sobek dipastikan wanita itu tidak suci lagi. Padahal bisa jadi karena olahraga. Bagaimana pandangannya Bu? Iya, pandangan Ibu susah nih ya. Oke, kalau menurut saya, aneh-aneh di Linia Bu. Linia, oke Linia. Kalau menurut Ibu ya, sejauh kita bisa menjaga itu dan kita memberikan itu kepada orang yang kita cintai. Kalau ternyata ada kegiatan-kegiatan yang memang luar biasa yang harus kita lakukan dan membutuhkan ekstra gerakan, ya, yang ternyata kemudian menyebabkan itu, mau digimanakan lagi? Hanya masalahnya adalah itu tadi ya, kalau orang yang kita sayangi itu menghargai kita, dia tahu bagaimana proses permasalahan itu. Lawang kalau ternyata itu terjadi karena memang gue suka olahraga, karena memang gue suka kegiatan-kegiatan seperti itu, mestinya orang yang saya sayangi juga tahu gitu loh. Dan dia menghargai setiap kegiatan kita. Sehingga kalau ada seperti itu, kita juga dengan terbuka bicara dengan dia. Banyak kegiatan gue, yang lo tahu gue doyan banget dengan kegiatan ini. Gue sayang banget sama kegiatan ini. Seperti itu kira-kira linknya kalau menurut saya. Ya, jadi ada keterbukaan. Kalau kita sudah saling menyayangi, kita pasti ada keterbukaan. Dan bisa saling menerima. Beda kalau seneng-seneng sesaat. Kira-kira kayak gitu. Terima Oke, kasih Mbak Bu Laras. Ati. Oke. Satu lagi ya untuk Bu Ati teman-teman, dari Jasinda Bu, selamat pagi, kamu bertanya kepada Bu Ati, apakah orang yang berhubungan intim sesama jenis adalah salah satu penyakit psikologis? Cakep, sudah terjawab, betul. Ya, sesama jenis berarti dia udah ada rasa nggak nyaman. Siapa Jasinda, dari Bu. siapa Mbak? Jasinda. Oke, Jasinda, akan orang-orang seperti itu kan dia terperangkap dalam tubuhnya. Bahwa saya sebenarnya wanita di dalam psikologi saya, tapi saya terperangkap pada tubuh laki-laki. Dia secara psikologis, ya kan? Nah, itu dia. Kemudian ditambah lagi dia melakukan hubungan sesama jenis. Udah, di situ masing-masing pasti akan saat berhubungan berperan sebagai gender yang dia rasakan. Jadi sudah ada perasaan yang dirasakan oleh mereka. Begitu. Walaupun secara fisik kasat mata kita lihat cowok, tapi mereka merasakan hal itu sebagai sesuatu yang memang berbeda secara psikologis. Jelas, pasti sudah ada masalah psikologis. Dan itu butuh bantuan kita di dalam sini. Ya, Mbak Psikiater, Mbak Rasya, terima kasih keikutsertaannya. Kira-kira gitu Mbak Laras ya? Berarti ada beberapa pertanyaan tentang HIV, boleh untuk Kak Rahel sebenarnya, tapi boleh bantu dijawab Bu? Apa, Raquel silakan aja mencoba. Mbak Laras kita sambil lihat waktu ya. Nanti tidak bisa kita jawab di sini semua. Kita mesti bawa ke ruang chat kalian nanti ya lebih sifatnya. Saya menambahkan kalau ada yang silakan. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan dari Kak Rahel. Jadi dari Amanda nih, dia bisa terjadi bila seseorang yang berganti-ganti pasangan. Namun bagaimana bila penyakit menular pada pasangan suami istri? Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Amanda terkait dengan penyakit menular seksual. Tetapi memastikan nih kalau misalnya memang pasangan kita ini perilakunya baik gitu, perilakunya tidak menyimpang. Maksudnya kayak kita memastikan kalau misalnya pasangan kita ini tidak suka jajan di luar aja. Dan juga memastikan kalau misalnya pasangan suami reproduksi mereka dengan baik. Begitu, sehingga itu bisa ditekan. Karena memang tidak melakukan hubungan dengan orang lain. Mereka itu baik atau tidak. Gitu. Trisyanita, Kak, untuk beberapa pertanyaan berhubungan dengan penyakit sistem reproduksi, apakah pengobatan HIV pada ibu hamil untuk penyembuhan dan penularan pada bayi itu dapat mempengaruhi perkembangan janin waktu hamil atau setelah lahir? Dan apakah ada bayi atau dewasa dalam penyembuhan HIV? Atau ada atau enggak presentasi atau perkiraan bayi bertahan hidup setelah tertular HIV dari ibu dalam medis? Seperti itu. Iya, saya coba jawab ya. Jadi kalau misalnya untuk pada bayi sendiri, memang ada window periodnya. Lalu untuk sebenarnya pemerintah sendiri itu kalau untuk pasangan yang memang mereka mengidap penyakit HIV/AIDS, membuat program yang namanya itu PMTCT atau Mother to Child Transmission. Itu program yang bayi ini tertular juga dari ibunya. Dan juga untuk setelah melahirkan, gimana sih orang tua yang memiliki HIV/AIDS ini untuk tidak menularkan ke bayinya? Salah satu itu dengan program tersebut dan juga dengan tidak memberikan ASI secara langsung.
Untuk pencegahannya mungkin itu dulu ya, terkait dengan PMTCT dan juga tidak memberikan ASI. Sehingga mungkin bisa diberikan susu for penyakit HIV/AIDS, dan juga memang untuk pengobatannya juga memang harus berlangsung dan tidak boleh terputus. Begitu, Kak Laras. Oke, terima kasih Kak Rahel. Jadi teman-teman untuk yang merasa tadi pertanyaannya belum dijawab, boleh langsung di chat ke kakaknya aja. Bisa ada misalnya mau cerita tapi malu, boleh di chat ke kakaknya juga ke nomor yang 3 nomor itu. Kita lanjut ke sesi selanjutnya ya teman-teman. Belum pada bosen di sini tuh kita akan masuk. Oke, terima kasih. Kita akan masuk ke sesi ini tuh sesi sharing. Nah, sesi sharing ini teman-teman boleh kalau misalnya teman-teman mau sharing pengalaman teman-teman pribadi atau keluarga atau teman-teman yang lain, lingkungannya, itu tentang organ reproduksi, kesehatan reproduksi yang tadi sudah dijelaskan dan sudah ditanyakan, apabila ingin bercerita, jadi dan bagaimana ketika punya permasalahan itu, terus bagaimana solusinya. Nah, itu kalau teman-teman mau cerita, boleh silakan untuk kepada 2 orang sampai 3 orang, itu akan mendapatkan reward. Boleh teman-teman yang mau bercerita, testimoni ya, untuk bercerita tentang kesehatan reproduksinya, dia punya permasalahan, entah misalnya kayak ini ya sampai pingsan-pingsan misalnya seperti itu, atau aku waxing nih gimana nih, bukan pertanyaan sih tapi lebih ke cerita ya teman-teman. Apakah ada yang mau sharing? Shalom Kak. Halo. Shalom Kak. Shalom, ini siapa ya? Ada. Kak, kenalkan nama saya Elsa Dei. Elsa Dei Jupun. Halo Kak. Iya, halo. Suara sudah terdengar? Halo Kak. Kak, aku mau cerita. Iya Kak, mau cerita Kak. Iya, Elsa Dei. Kak, kan tahun 2020 kemarin itu 2020 kemarin itu saya mengalami, maksudnya kayak semacam 2 bulan nggak dapat mens Kak. Itu bagaimana ya Kak? Soalnya terasa badan berat gitu, terus takut bagaimana terjadi apa berikutnya, sehingga aku bulan Januari tahun 2021 ini tanggal 3 baru saya dapat. Itu mengapa ya Kak terjadi kayak gitu? Apakah ini baru terjadi Elsa Dei atau emang udah sering terjadi? Apa ini, kalau misalnya memang ini baru terjadi, mungkin aja bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa juga karena stres atau makannya lagi nggak baik. Baru terjadi. Oh, baru terjadi. Terus yang Elsa Dei lakukan itu apa? Ketika apakah semakin stres atau dibawa enjoy aja? Solusinya seperti apa? Menunggu saatnya untuk dapat. Tapi sekarang udah dapat belum Elsa Dei? Stres Kak. Oh, jadi stres ya. Tapi bulan Januari sekarang apakah sudah dapat? Oh, udah dapat akhirnya Januari ini udah dapat. Iya, karena 2 bulan kemarin itu rasa takut gitu Kak. Apa yang terjadi ke depannya ini? Itu Kak. Oke, Elsa Dei. Boleh nggak Mbak saya kasih sedikit ini buat Mbak Elsa Dei? Mbak Laras yang ketik. Iya, Ibu Ati. Sedikit aja ya, sedikit mungkin aja. Banyak ya Bu permasalahannya seperti itu, 2 bulan nggak dapat. Benar. Mungkin kalau yang teman-teman panitia mungkin udah sering saya bilang. Jadi kalau yang kayak gini-gini nih sifatnya memang hormonal ya buat kita seorang wanita. Nah, masalahnya kalau hormonal, Elsa Dei mungkin berbeda sama Mbak Laras. Mungkin berbeda sama Kak Rakel. Tiap-tiap orang mungkin berbeda. Elsa Dei sebelumnya haid biasa, rutin setiap bulan. Elsa Dei? Halo? Iya, Bu. Tadinya rutin setiap bulan. Bu. Oke. Halo, Terus kamu Bu. analisa? Terus kamu analisa, iya, Bu, kenapa rutin, tuh? Bu. Rutin, oke. Terus 2 bulan kemarin, kalau kamu inget-inget apa yang terjadi dengan aktivitasmu?
apa akan ada ujian, apa aku punya beban. Nah, tuh kadang-kadang stres. Kamu udah ngerasain tadi saya dengar kamu ada komen stres ya. Itu masalahnya di wanita tuh ya, stres sedikit aja udah mengganggu ke siklus haid. Kadang-kadang ada yang haidnya kemudian menjadi terlambat seperti itu. Kalau sejauh kita merasa perilaku kita baik-baik saja, no worry, nggak usah khawatir ya, karena kadang-kadang itu terjadi dari aktivitas ataupun tingkat stres kita. Stres itu bisa ada yang haidnya mungkin sekian bulan jadi mundur. Tapi bisa juga ada yang kemudian baru kemarin haid perasaan baru sebentar ya malah jadi sebulan 2 kali. Yang penting jangan bikin anemia aja. Begitu Elsa deh. Kan saya nggak mungkin nanya kajiannya kamu stres apa enggak. Itu nanti japri aja ya. Kalau perlu nggak apa-apa. Bisa chat yang 3 itu nanti tersambung. Kita punya grup supaya kita bisa kasih jawaban juga buat teman-teman. Kira-kira gitu sih Elsa ya. Mbak Lara, saya kira seperti itu. Ya, terima kasih. Oke. Halo orang Kalimantan, mau cerita apa nih? Nah gini Kak, Ya. Kan teman saya ini pernah Ya. tetapi udah kelewatan seperti pikiran, pegangan. Terus saya sebagai sahabatnya gimana cara Suara putus. Putus Uti, gimana? Pacarannya seperti apa? Boleh diulang? Jadi ya temennya ya zaman sekarang ya, apalagi tadi yang sudah disinggung Bu Ati, apalagi kasus semenjak COVID ini, kasus orang yang hamil itu meningkat pesat. Itu bagaimana tuh Bu Ati? Temen Ya, gini, memang kita nggak bisa ngomong pada saat dia lagi kasmaran, lagi nemenin dia, terus kita lihat dia ulah-ulah sama cowoknya, kita tegur di situ nggak bisa, bakalan dia marah nanti sama kamu, ya. Tapi mungkin pada saat kita lagi berdua, bisanya lagi ini, nyinggungnya nggak langsung ke situ mungkin. Terus saya nggak sih sama bapak mama gitu ya, ke hal-hal yang sifatnya kira-kira membuat dia menyadari keberadaannya dia kali ya, kayak gitu. Terus emang sih ya kalau pacaran kayaknya pengen bareng-bareng terus ya, kadang-kadang lu lupain gue gitu, sambil bercanda-bercanda aja Uti. Nah nanti dari situ bolehlah kau pelan-pelan kemudian masuk gitu. Pokoknya hati-hati ya, sebagai teman mengingatkan, kalian pasti udah sering lah bicara begitu sama sahabat-sahabat kalian ya, tapi mungkin momen bicaranya, terus bicaranya jangan yang bicara di langit-langit gitu ya bahasanya, yang real aja. Yang sekarang sebagai temen, gue sih sayang sama lo, tapi gue lagi mikirin nih, andai kata ya pastinya kita kenal kan mama lo nanti begini-gini, nah seperti itu. Jadi sadarkan dia pada keberadaan dia sebagai anggota keluarga, dia dengan pacarnya. Kalau memang ternyata sudah deket dan sudah waktunya buat merit, why not gitu loh Uti. Jadinya mikirnya ke situ deh, gitu ya. Soalnya kalau perilakunya udah yang keterlaluan juga, kamu sebagai temennya pasti juga rasanya risih ya kalau pas berada di dekatnya, gitu ya. Nah, kerisihan-kerisihanmu itu diungkapkan aja, tapi pada saat yang tepat.
Sehingga dia juga menyadari bahwa pada saat itu ada orang-orang di lingkungannya gitu ya. Cuma Ulti jangan berharap dia langsung bisa berubah. Itu dia. Jadi emang kudu sabar ya. Mesti sabar, mesti ya butuh waktu yang panjang, tapi ya memang warningnya mesti ini ya, jangan sampai kemudian telat juga kita mengingatkannya. Kan kita sebagai seorang sahabat pasti kita tahu ya bagaimana keseringannya dia berjumpa sama pacarnya, bagaimana perilaku-perilaku yang lainnya gitu, Uti. Jangan bosen untuk tetap mengingatkan pada saat yang tepat. Oke, Uti? Ya, semoga berhasil. Good luck, Uti. Terima kasih Ulti Makasih ya, Kak. untuk sharingnya. Ini ada yang mau sharing tapi malu. Ini namanya sih samaran sih katanya. Boleh? Iya, Laurencia, boleh sharingnya? Iya, ini pengalaman pribadi sih ya, Kak. Suara saya terdengar kan? Terdengar jelas, Laurencia. Lanjut aja. Jadi, saya kan pertama kali menstruasi itu akhir 6 SD mau masuk SMP. Berarti kira-kira umurnya itu 12 kurang lah ya, belum nyampe 12. Nah, kan wajar ya kalau mens itu pasti yang cewek-cewek pada ngerasain sakit perutnya atau kram perut gitu kan. Nah, 3 SMP itu sakitnya mulai gak ketulungan gitu, kayak sakit banget sampai yang kalau ngelakuin aktivitas tuh gak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus kalau misalkan olahraga berat atau pokoknya ngelakuin kegiatan yang berat itu pasti jadi keliengan, terus pucat gitu mukanya pas lagi mens. Nah, kan dipikir, wah ini masih biasa lah, ya namanya mens pasti sakit gitu kan. Nah, terus itu jalanin aja deh. Jadi kalau sakit gitu cuma ngandelin koyo atau kadang-kadang minum obat buat penghilang rasa nyeri gitu. Nah, udah pas SMA nih, menstruasinya mulai makin gak rutin. Kadang-kadang tuh bisa 2 bulan baru mens, atau bahkan sebulan tuh bisa 2 kali mensnya. Kadang-kadang juga itu mensnya banyak. Padahal udah hari ketiga, terus udah pakai pembalut yang panjang, tapi itu darahnya keluar banyak, bahkan sampai kayak ngalir gitu ke area paha gitu. Nah, udah gitu puncaknya ini pas kuliah awal semester itu sakitnya bener-bener nggak bisa diredain pakai apapun. Nah, Mama tuh sampai bingung, ini kenapa anak saya kok sakitnya sering terus belah kanan di tempat operasi usus buntu, padahal saya udah operasi usus buntu gitu kan. Dikiranya takutnya usus buntu, tapi ternyata ke dokter terus tindakan kalau nggak salah itu ada perlengkapan juga, ada kista, kistanya itu kemudian leher gitu. Nah, ini sih kalau kata dokter, ini mungkin karena hormon saya yang tinggi, terus kebetulan juga saya atau bahkan nggak suka makan sayur gitu, lebih hobi ke junk food kayak ya,
KFC, McD gitu-gitu. Nah, terus udah gitu sama mungkin kurang aktivitas ya, jadi pas main sakit rebahan terus malah nggak mau gerak atau olahraga, jadinya mesnya keluar nggak lancar. Itu aja sih sharing dari saya. Terima kasih, Kak. Terima kasih Laurencia ceritanya. Wah, itu banyak banget ya, dari kita kan nyeri height ya, tapi dari cerita Laurencia ini bisa buat kita belajar juga. Cewek-cewek bagaimana bisa sampai dia kista seperti itu. Apakah Bu Ati ingin menambahkan, Bu? Ya, oke, makasih Mbak Laras. Loren, saya salut. Kamu berani sharing, karena memang kejadian endometriosis pada orang muda itu perbandingannya masih jauh ya, masih ini. Loren, kamu tinggal di mana? Di Tangsel, Bu. Oh, di Tangerang Selatan. Oke. Ya, endometriosis pada remaja putri itu jarang sekali. Saya tadi kamu cerita ke sini, saya langsung udah kepikir jangan-jangan endometriosis, dan itu terjadi benar. Tapi tetap semangat ya Loren ya. Moga-moga kamu nggak sampai kadang-kadang suka keliengan segala macam ya. Kita bisa saling kontak ya. Loren, nanti kita bisa saling kontak ya Loren ya. Luar biasa. Kamu didiagnosis untuk endometriosis sudah berapa lama jadinya? Ini saya lupa. Pokoknya sudah lama? Semester 3. Semester Sudah cukup lama ya Loren ya? Iya, Bu. Oke. Moga-moga juga bisa segera. Itu sulit ya buat sembuh ya Loren ya? Karena dia hormonal banget kan? Ya. Tapi sekarang bisa. Puji Tuhan udah menstruasinya lancar sih. Oke, udah nggak ada kendala. Puji Tuhan. Tapi setelah diangkat itu. Oh, setelah ini ya endometriosisnya diangkat yang di daerah leher tadi kamu bilang. Iya, Bu. Oh, jadi sebelumnya sudah pernah juga operasi untuk itu ya? Laparoskopi ya? Iya, Bu. Puji Tuhan. Oke, Loren. Oke, tetap semangat, sehat selalu ya Loren ya. Luar biasa. Terima kasih sharingnya buat teman-teman di sini biar mereka juga dengar. Selama ini mereka cuma dengarnya dari cerita saya. Sekarang kamu kasih kesaksian yang luar biasa. Terima kasih Loren. Doa kami selalu kamu sehat ya. Oke, terima kasih. Semuanya kasih reaction tepuk tangan boleh teman-teman. Buat yang lain juga tadi, Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Ini kakak-kakak di sini punya 3 pertanyaan. Nah, 3 pertanyaan ini gimana sih cara jawab tepatnya? Boleh ditulis untuk pertanyaan pertama, boleh tulis saya. Jadi kalau yang mau jawab pertanyaan pertama, nulis chatnya itu saya. Untuk pertanyaan yang kedua, nulis chatnya itu aku. Untuk pertanyaan ketiga, nulis chatnya itu nih. Jadi pas Kalaras udah jelas, udah ngomong pertanyaannya selesai, langsung cepet-cepetan nulis saya gitu. Nah, itu akan mendapatkan reward kepada 3 orang ini. Jadi kakak-kakak panitianya boleh sambil dilihat ya. Siapa aja yang paling tercepat menulis saya. Ya, siap-siap. Tadi udah pada simak kan pertanyaan penjelasannya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Sebutkan kembali minimal 2 perubahan penting psikologis remaja yang harus diwaspadai. Ayo, yang tahu, ini tadi materinya Bu Ati. Yang tahu boleh tulis saya. Apakah sudah ada kakak panitia? 2 perubahan penting psikologis remaja yang harus diwaspadai. Tadi materinya Ibu Ati ini. Apakah sudah ada kakak? Pertanyaannya ya? Siapa? Richard lah. Richard. Yap. Oke, Richard. Kalau jawabannya benar, akan mendapatkan reward dari panitia. Apa Richard? Boleh disebutkan?
Richard, halo. Gimana? Wahnya aja lah kalau nggak bisa. Kalau nggak respon, yang kedua aja. Oh, mungkin Kak, Oh, si Richard kepencet tadi, kita ganti ke RFC aja ya Kak. Ya. Menjawab, RSC. ya. Ya, yang kedua. Boleh RSC menjawab pertanyaannya, sebutkan kembali minimal 2 perubahan penting psikologis remaja yang harus diwaspadai. Gimana jawabannya RFC? Saya, Kak. Tadi kesepakatan kita yang nulis saya tercepat ya teman-teman. Ayo RFC. Ada lagi yang ketiga yang nulis saya siapa Kak? Ada Ya, Uti. Kak. Ayo, apa Uti? Perubahan pada masa remaja. Yang terjadi pada masa remaja mencakup perubahan fisik, perubahan kognitif, dan perubahan psikososial. 1. Perubahan fisik. Perubahan fisik berlanjut sepanjang masa remaja dan terjadi sangat cepat. Pada remaja laki-laki, pertumbuhan berlangsung sekitar usia 14 tahun dan tinggi badan maksimal dicapai sekitar usia 18-19 tahun. Terjadi peningkatan tinggi badan sebesar 1-2 cm pada usia 20-an. Pada remaja perempuan, pertumbuhan paling cepat terjadi pada usia 12 tahun. Tinggi badan maksimal dicapai sekitar usia 15-16 tahun. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik pada remaja yaitu herdiatas maupun sekunder juga ikut berkembang. Yang 2, perubahan kognitif pada masa remaja, kemampuan kognitif pada usia 11-15 tahun. Hal ini dibuktikan dengan remaja bersikap imajinatif dan karena dapat berpikir yang terjadi saat ini. Oke, bagaimana Ibu Ati jawaban Uti, Bu? Ya, secara psikologis yang enteng-enteng aja, Ulti. Jangan yang teoritis. Iya, Kak. Yang gampang-gampang. Ada tadi tercakup sih di situ, tapi langsung aja mungkin ya. Yang saya kalau ditanya bagaimananya. Kalau saya maunya yang gampang, yang teman-teman bisa ingat langsung. Silakan Mbak Laras, lanjut. Oke, terima Kak, sama-sama. Ulti memenangkan 1 reward dari bisa menjawab pertanyaan. Nanti silakan menghubungi panitia. Yang kedua, untuk pertanyaan kedua, boleh teman-teman chat aku. Aku ya, jadi tadi kan saya, sekarang aku. Pertanyaannya, kakak panitia boleh dilihat ya yang paling cepat siapa. Sebutkan minimal 3 dampak dari pergaulan bebas saat remaja. Boleh, siapakah ada yang sudah menulis aku? Petrus. Oke, Petrus. Petrus bisa menjawab apa dampak dari pergaulan bebas remaja. Shalom. Shalom. Aku ingin menjelaskan itu dampaknya itu adalah 1, penyakit menular. Penyakit menular ini terdiri dari herpes genital, HIV atau AIDS, sifilis, dan gonore. Kedua, mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Kedengaran nggak, Kak? Kedengaran lanjut. Ketiga, trauma kejiwaan. Keempat, kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Wah. Makasih Petrus, jawabannya benar. Mau diklarifikasi atau enggak? Kayaknya sih benar. Kalau ada salah. Benar dan sangat lengkap Petrus. Oke. Terima kasih Petrus. Petrus boleh silakan nanti menghubungi ke panitianya ya. Untuk ketiga, pertanyaan ketiga, sebutkan kembali minimal 3. Oh iya, maaf. Untuk ketiga ini, teman-teman boleh menuliskan ME. Boleh tulisan ME ya ke kolom chat. Untuk ketiga, sebutkan kembali produksi. Ini tadi materinya Kakak Kholifa yang pertama, menjaga organ reproduksi. Apakah sudah ada Kakak panitia yang menuliskan ME? Belum, Kak. Yang menjaga organ reproduksi yang tadi lo materi-materi terakhir sebelum selesai. Jacinda. Halo, Jacinda. Iya, Kak. Jacinda. Ya, boleh. Si. Yang pertama itu
mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Oke. Kemudian yang kedua, menggunakan handuk khusus dan tidak digunakan lebih dari 1 minggu. 3. Yang ketiga, mencukur bulu kemaluan, tetapi jangan sampai habis. Oke, terima kasih Jacinda. Klarifikasinya ke Kolifa, apakah benar? Oke, terima kasih. Boleh kasih. Oke, kita lanjut. Oh ya, sebelumnya evaluasi di kolom chat. Boleh sambil mengisi. Ini ada satu yang nanya, setelah di spin sudah keluar nama-nama yang bertanya. Sambil ini ya, sambil isi evaluasi, kita lihat siapa aja nih yang menang. Pemenangnya. Nanti boleh on cam ya yang menang. Hai kayak gitu dari Kalimantan. Hai dari Ambon. Oke, yang menang untuk 5 orang yang bertanya. Ini setelah di spin ya teman-teman. Jadinya oke, yang pertama ada Jessie Ansiga. Jessie tadi nanya apa ya? Jessie Ansiga apakah ada? Mendapat hadiah loh. Kok hilang? Yang pembalut atau tampon ya nanyanya? Ya, sayang banget. Enggak ada. Oke, lanjut aja dulu ya. Dinda Hasianti. Dinda Hasianti. Kok suaranya aja. Halo, Kak. Halo, Jess. Hai, Dinda. Hai, Dinda. Dinda. Dinda, kamu menang ya. Dinda dari mana nih? Terima kasih, aku Pandeglang. Oh, Dinda dari Pandeglang. Oke, terima kasih Dinda. Maria Elvi. Oh, ini ya, Maria Elvi ya. Makasih. Kamu menang juga. Hey. Oke. Terus kemudian ada Marga Tetanula. Marga Tetanula. Hai. Marga Tetanula dari mana? Dari Bekasi, Kak. Oke, selamat ya. Yang terakhir ada Amanda. Iya, Kak. Amanda. Thank you. Kamu juga berhasil mendapatkan reward dari para panitia. Jadi nanti teman-teman yang sudah 5 orang ini, terus yang tadi sudah sharing, sama yang bisa menjawab 3 pertanyaan. Terus sesi dokumentasi kertas-kertas yang sudah disiapkan, boleh dikeluarkan teman-teman, kakak co-hostnya boleh bantu ya. Aku pakai HP aja boleh ya teman-teman. Save your dream-nya dikeluarkan. Kertas-kertasnya teman-teman dikeluarkan. Oke. Panitia sudah siap? Bentar, Kak. Kakak panitia boleh aba-aba ya. Semua on cam ya. Teman-teman boleh cam ya. Sekarang tunjukin fotonya ke kamera. Seperti ini. Ayo pada on cam. Mary Dewi belum, kameranya belum ada ya. Francisca Yola, Rizka, ayo. Tasya, Yosua, Windy, Tasya, ayo teman-teman. Udah on cam. Udah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, selesai. Teman-teman boleh sekarang tanpa kertas ya, kita dokumentasi lagi. Boleh dibantu kakak panitia, senyum yang manis ya. Kakak panitia boleh bantu aba-aba.
Ya, kita mulai lagi ya. Senyum yang cantik, yang ganteng. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya lagi. 1, 2, 3. Oke, selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih Kakak Jessica. Kita akan masuk ke, oh ya mau ngingetin lagi teman-teman yang mau konsul atau yang mau bertanya, mau cerita-cerita tapi malu tadi, atau nggak sempat kejawab pertanyaan-pertanyaannya, boleh nanti dihubungi ke nomor-nomor di atas ini. Coba boleh di-share-in, Kak? Nah, ini ya. Boleh dicatat atau boleh di-screenshot nomor-nomor di atas ini. Kalau yang misalnya tadi pertanyaannya belum kejawab atau mau konsul-konsul lagi, kita tunggu. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Kesimpulan dari acara ini apa sih? Ya, kita harus tetap menjaga masa remaja kita, masa dewasa awal kita, dewasa muda kita, sampai nanti kita nikah, kita harus tetap menjaga organ reproduksi kita tetap sehat, tetap bersih, dan juga bukan cuma fisik kita yang kita jaga, tetapi mental psikis kita juga harus tetap kita jaga ya teman-teman. Sebelum menutup acara ini, kita akan berdoa akan dipimpin oleh Kak Christine. Pada Kak Christine, dipersilakan. Baik, Kak Laras, terima kasih atas kesediaannya. Sebelum seminar kami tutup, saya akan memimpin doa secara Kristen Protestan, yang lain bisa dapat mengikuti dengan keagamannya masing-masing. Berdoa dimulai. Kita bersatu dalam doa. Selamat siang Bapak, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami telah menyelesaikan seminar kunjungan kami kepada teman-teman kami. Biarlah apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi ilmu tambah wawasan untuk teman-teman kami. Tuhan yang baik, biarlah Kau juga sertai kami, berkati setiap aktivitas kami selanjutnya. Inilah doa permohonan kami ya Bapak, biarlah Kau yang mendengar dan menjawab doa kami, tujuan Kau sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih Kak Christine. Boleh semuanya kasih reaction buat kita semua yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Boleh kasih tanda jempol. Oke, tanda klap juga boleh. Terima kasih teman-teman. Boleh, acara sudah selesai. Isi link jangan lupa Mbak Laras. Oh iya, link evaluasi diingatkan kembali sudah untuk isi link evaluasi yang sudah diberikan di room Zoom ya teman-teman. Terima kasih Kak. Iya, terima kasih juga Rena. Makasih banyak Kak, makasih banyak. Terima kasih Kak Laras. Dadah, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih semua. Iya, terima kasih. Terima kasih semua. Jangan lupa kalau yang butuh konsultasi lebih lanjut kontak ya, mana ya share-nya ya? Share-nya di-share aja sambil menunggu yang lainnya. Ya, silakan kalau ada yang nanti butuh untuk konsultasi lebih lanjut, silakan untuk kontak ke nomor-nomor ini. Kontak sama Mami Atik boleh nggak? Boleh, silakan. Boleh. Siapa ya? Tunggu ini. Randy, kamu Randy nakal ya, Randy. Boleh Randy, ayo mau japri. Silakan. Loh kok jangan. Kita punya kakak soalnya nih ya. Terima kasih semua. Tolong teman-teman yang profesi still masih di ruangan ya. Kita evaluasi sedikit. Oke ya. Dari Bobby ya. Oke, dilihatin. Anak guru, Iqbal Bu. Sampai aja. Oke, mungkin ini ya. Oke. Ya, udah nggak ada ya? Masih ada ya? Oh, masih ada, silakan. Terutama yang ini aja nih, ini nih. Nah, ini nih, biar mereka juga save itu. Oke. Ya, masih 64. Kita bisa bantu keluarkan peserta, nggak masalah. Karena kan memang acara juga sudah selesai.
Ada orang USU ya? Ada Pak Edward Efrodo, Fakultas Teknik USU. Wow, hebat kalian. Kayaknya udah selesai deh, udah Kayaknya semua. udah semua ya? Tepuk tangan, hebat. Ya, sudah semua. Hebat. Oke, Profisia pengalaman. Sukses, mantap. Terima kasih Bu Ade. Mantap. Ya, Profisiat. Profisiat, profisiat. Ade, Bu Vita, terima kasih. guys. Ya, ini pengalaman pertama teman-teman angkatan ini, dan Anda memang harus bersiap karena kemungkinan stase-stase yang lain juga akan ada seperti ini. Pasti akan Anda buat lebih bagus lagi. Ya, karena sudah ada pengalaman pertama paling tidak. Mantap. Oke. Kok Iqbari Ahmad tuh sopo? Iqbari Ahmad. Cewek satu-satunya, Bu. Cewek Kenapa satu-satunya. namanya Iqbari? Ganti dia. Tadinya dia yang nge-backup kalau misalkan nggak ada yang nanya, Bu. Oh. Kreatif ya. Ternyata banyak. Kreatif tapi kok namanya jadi cewek. Cowok. Cowok tuh. Bobby. Nah, silakan kalau memberikan masukan mungkin terhadap apa yang sudah mereka lakukan di pengalaman pertama ini, perdana. Siapa? Kita dan Bu Ade. Buat saya, kita ketawa sampai geli banget begitu. Buat saya, di hari apa tuh? Kamis ya, pas Kamis itu saya itu handphone, aduh kumaha iya teh ya, sampai kepikiran seperti itu. Terus udah gitu ada yang masih bingung ya, biasa kan kita kasih masukan dengan pengalamannya yang udah menjelajah seluruh Indonesia itu dengan online. Udah surprise buat saya, benar-benar surprise waktu hari Jumat kita gladi resik. Soalnya aku pikir ya udah beres, udah emang harusnya seperti itu gitu loh. Jadi TOP BGT benar-benar buat saya itu sesuatu yang luar biasa banget. Anda bisa berubah dalam